yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali untuk sama-sama mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita, jangan senantiasa kita mengabaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan nyata ya dan amin. Agar senantiasa kita juga diingatkan untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya saudara-saudara, kita akan selalu meminta pertolongan Tuhan, karena di dalam kasih dan pertolongannya kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kami menjadi kekuatan kami. Ajar kami selalu Tuhan, termasuk para pemuda-pemudi gereja Tuhan, agar senantiasa dalam kemudahan mereka tidak akan pernah mengabaikan waktu yang penting, tapi mereka selalu rindu untuk dapat berorientasi kepada kasih dan kebaikan-Mu. Izinkan roh ini juga mengingatkan mereka di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami akan memulai renungan PA Permata GBKP di minggu ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi bahan renungan di PA Permata GBKP di minggu ini, dari kitab Lukas pasal 2 ayat 52, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita dengan tema menjadi generasi Yesus. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita berbicara tentang generasi, tentu setiap era, setiap waktu kehidupan manusia memiliki step demi step langkah kehidupan yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita. Beda generasi mungkin kita lihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat generasi orang tua kita, bagaimana kita melihat generasi abang kakak kita, dan bagaimana kita melihat generasi kita pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang generasi, mungkin yang ada dalam benak kita adalah beda dong, beda generasi, beda persepsi, nggak sama dengan orang-orang dulu. Tidak itu yang menjadi utama. Tapi bagaimanapun perbedaan generasi kita, Tuhan mampu menyesuaikan kehendaknya di dalam kehidupan manusia. Firman Allah up to date. Dia tidak pernah expired untuk menghadapi tantangan zaman, apalagi generasi manusia. Karena generasi manusia, apapun itu bentuk generasinya, semua pemilik hidup kita adalah Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, hai Permata GBKP, Permata adalah bagian satu kategorial di GBKP ini, di mana permata itu adalah para pemuda dan pemudi yang sudah masuk ke dalam kategorial permata dan sudah mengikuti semua persyaratan yang ditentukan oleh gerejawi untuk dapat secara administrasi mereka masuk ke kategorial permata. Dan kita lihat permata itu tentunya kalau dari segi jenjang pendidikan, permata tidak sama semua jenjang pendidikannya. Karena ada yang masih studi, ada yang mencari pekerjaan, ada yang sudah bekerja, dan lain sebagainya. Intinya saudaraku, perbedaan itu kemanapun kita akan temui di dalam kehidupan kita. Tapi yang namanya berbeda bukan berarti tidak bisa dibenahi, tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan hidupnya. Pasti bisa. Karena Tuhan mau kepada ciptaannya agar senantiasa hidup kita berarti, menjadi berkat, dan apa yang kita miliki menunjukkan satu kualitas hidup kita sebagai ciptaan Tuhan ataupun milik Tuhan seutuhnya. Boleh kita belajar dari pengalaman Yesus. Yesus walaupun dia anak Allah, tapi di dalam dirinya ada kemanusiaan yang melekat sebagai identitasnya sebagai manusia, sebagai anak tukang kayu, anak daripada Yusuf dan Maria. Di mana di dalam kehidupan Yesus salah satu menjadi tolak ukur kita melihat perkembangan dan pertumbuhannya menurut Lukas pasal 2. Salah satu kebiasaan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi adalah setiap tahun mereka akan berangkat dari kampung halaman mereka menuju Yerusalem untuk merayakan hari keagamaan ketika itu.
Jadi setiap tahun mereka akan pergi, termasuk ketika Yesus sudah umur 12 tahun, dia ikut bersama rombongan yang banyak itu untuk dapat ikut berziarah ke Yerusalem. Kita melihat bagaimana keikutsertaan Yesus mengikut rombongan yang banyak itu, yang begitu besar. Ini pasti ada didikan orang tua yang mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada dia. Orang tuanya sangat berperan besar, sehingga dalam peran orang tuanya itu lebih besar lagi peran Tuhan yang memberikan hikmat kepada orang tuanya, agar hikmat itu dia sampaikan kepada Yesus, sehingga bayi Yesus semakin lama beranjak seiring dengan berjalannya waktu. Yesus juga sudah sampai di bait Allah untuk mendengarkan pengajaran dari para rabi-rabi Yahudi untuk memberikan penjelasan tentang isi-isi kitab. Satu hal yang menarik saudaraku, ketika Yesus berhadapan dengan para rabi Yahudi, apakah dia merasa minder ataukah dia merasa dia tidak layak ada di situ? Tapi percakapan mereka dengan para rabi-rabi yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan, Yesus sedikit pun tidak gentar karena dia bisa mengikuti ritme kehidupan bersama para rabi-rabi Yahudi dari pengetahuan yang Tuhan berikan kepada dia. Semua proses dan tahap-tahap kehidupan Yesus tidak berlangsung begitu saja. Tapi kita lihat peran serta orang tua dan bagaimana dia setia untuk selalu mempelajari isi-isi Taurat dan mempelajari apa isi kitab-kitab tersebut yang dia baca atau dia pahami. Dia selalu berkomunikasi dengan guru-guru agama Yahudi dan para rabi-rabi pada saat itu. Artinya dari pertumbuhan Yesus, dia tidak mengabaikan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam lagi daripada orang-orang yang dipakai untuk memberikan pengajaran yang tepat kepada dia. Jadi perjuangan dan proses itu dia jalani, sehingga ketika Yesus sampai di bait Allah bersama dengan rombongan yang begitu banyak, dia tertinggal dengan rombongan yang sudah kembali ke kampung halaman. Karena apa? Dia tertinggal bukan karena dia main-main, bukan karena dia kesana kemari, tapi dia berada di tempat yang tepat, yaitu di rumah Bapaknya. Ketika dia mendengar bagaimana pengajaran-pengajaran yang disampaikan, dia lupa waktu untuk dapat terus berkesinambungan mendengarkan dengan serius dan memberikan argumen-argumen sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus bisa menjadi satu pribadi yang bertumbuh, menjadi generasi yang Tuhan inginkan di dalam diri Yesus? Semua itu memiliki tahap dan proses yang dia alami. Oke, Permata mungkin mengatakan, ya Yesus kan anak Allah, kita siapa? Kita juga anak Allah. Jangan pernah rendahkan dirimu dari ketidakmampuanmu, tapi berilah dirimu dari ketidakmampuanmu untuk dijadikan menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Dengan cara apa saudaraku? Yesus saja sebagai anak Allah di dunia ini, dia melalui proses. Dia menunjukkan satu perjuangan dan kesetiaan. Dia belajar dan belajar terus. Itu adalah Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, milik Tuhan seutuhnya, jangan jauhkan hidup kita dari persekutuan bersama Tuhan. Karena ketika kita bersekutu bersama Tuhan, mengikuti PA Permata, mengikuti kegiatan Permata, bukan terjebak di dalam rutinitas, tapi maksud dan tujuan segala pelayanan yang boleh kita hadiri adalah berdampak bagi kita, mengasah identitas kita sebagaimana anak Allah. Jadi permata-permata yang terkasih, jangan libatkan dirimu hanya mengikuti rutinitas saja. Sementara karakter kamu tidak terasah dari apa yang kamu ikuti. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan para generasi Yesus harus memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Berjuang, setia, belajar tentang firman Tuhan. Dan hiduplah dalam firman Tuhan yang kamu pelajari di dalam hidup kamu. Jadi bukan hanya sekedar tahu-tahu saja, tapi harus mengasah diri kita, memampukan kita. Tunjukkan identitas kita dari kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau itu fokus utama kehidupan kita, ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita belum bekerja, ada yang mencari jodoh, identitas kamu boleh saja apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi proses kamu menjadikan diri kamu menjadi generasi yang humble, yang baik, itu tentunya ada proses yang kamu jalani.
Jangan menyerah permata. Jangan libatkan dirimu dalam rutinitas menghabiskan banyak duit tapi tidak ada artinya bagi kamu. Tapi bijaksanalah dalam menyikapi kehidupan seutuhnya. Sehingga di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, untuk mempertajam tema ini boleh kita pahami, boleh kita kembangkan, boleh kita lakukan bersama sebagai tujuan dan fokus untuk mewujudkan generasi Yesus. Lakukanlah, undang penceramah yang berkompeten sesuai dengan bidangnya untuk dapat memberikan pencerahan kembali kepada para permata GBKP. Kiranya firman Tuhan yang menjadi bahan kita di PA Permata GBKP di minggu ini, jangan sia-siakan, hargai generasi yang diberikan Tuhan bagi kita. Tunjukkan kualitas dirimu, berikan hikmat yang berasal dari Tuhan akan memampukan kamu, membentengi diri kamu agar tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi jaga dirimu karena Tuhan menjaga kamu. Roh Allah berkuasa di dalam diri kamu. Jangan sempat roh duniawi yang berkuasa di dalam diri kamu, tapi berikan seluas-luasnya roh Allah yang berkarya dan mengajar kita sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kesempatan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya pimpinan dan kasih dan Roh Kudus Allah selalu menuntun setiap langkah permata GBKP. Mereka berjuang, mereka tidak boleh menyerah, tidak gampang tersinggung, tapi berkarya dan berguna, menunjukkan kedewasaan iman mereka sebagai wujud ciptaan yang sempurna di mata-Mu Tuhan. Kau berikan kesempurnaan dan kebaikan kembali bagi seluruh permata GBKP. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.